Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Suharjito di kelas pengenalan Big Data Teknologi dan aplikasinya. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tahapan Big Data Analytic. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai arsitektur Big Data Analytic. Tahapan Big Data Analytic mulai dari tahap 1, yaitu akuisisi data, tahap 2, organisasi data, tahap 3, pengolahan data, dan tahap 4, konsumsi data. Apa saja kelebihan dari arsitektur Big Data Analytic dibandingkan dengan arsitektur Business Intelligence? Kelebihan yang pertama adalah organisasi data yang terpadu. Kemudian kelebihan yang kedua adalah model data yang fleksibel. Yang ketiga adalah platform komputasi yang terpadu. Kemudian yang keempat adalah dapat digunakan pada lingkungan cloud. Nah, ini sehingga mendorong Big Data Analytic. Lalu bagaimana arsitektur dari Big Data Analytic? Jadi arsitektur dari Big Data Analytic itu bisa dibagi menjadi tahapan-tahapan seperti dapat digambarkan sebagai berikut. Tahap pertama adalah akuisisi data. Jadi tahap ini merupakan langkah awal dari Big Data Analytic. Jadi akuisisi data adalah proses untuk mendapatkan, mengimport, memproses data untuk digunakan atau disimpan di dalam database. Data dapat diserap secara berkelompok atau batch ataupun secara kontinu atau streaming. Software yang dapat digunakan untuk akuisisi data adalah Sqoop, Flam, dan Kafka. Kemudian tahap kedua adalah organisasi data. Tahap kedua pada Big Data Analytic adalah mengatur, menyimpan, dan mengorganisasikan data. Tempat penyimpanan dapat memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga kadang disebut juga sebagai data lake atau danau data. Software yang dapat digunakan untuk melakukan organisasi data adalah Hadoop dan Ekbis. Hadoop merupakan sebuah software open source. Ekbis dapat digunakan untuk menulis atau membaca data secara streaming. Kemudian tahap ketiga adalah pengolahan data. Tahap ini merupakan tahap inti dari proses Big Data Analytic. Pada tahap ini data akan diringkas, dianalisis, dan dimodelkan. Peringkasan digunakan untuk kebutuhan pelaporan data bagi pihak pengambil keputusan. Software yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data adalah Hive, Apache, Spark. Hive memiliki fungsi yang sama dengan gudang data. Apache Mahout merupakan data mining library yang biasanya berbahasa Java. Kemudian tahap keempat adalah konsumsi data. Data yang telah diringkas, dianalisis, dan dimodelkan pada tahapan sebelumnya tentunya akan ditampilkan dalam bentuk yang mudah dikonsumsi bagi pihak pengambil keputusan. Software yang dapat digunakan untuk melakukan visualisasi data adalah Tableau dan Pentaho. Tableau merupakan sebuah tools visualisasi populer. Pentaho dapat digunakan untuk membuat dashboard yang dapat dikustomisasi. Demikian pembahasan singkat mengenai tahapan Big Data Analytic. Sampai berjumpa di video selanjutnya.